Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan puasa ini dengan baik. Anak-anak, materi Pondok Ramadan kali ini adalah tentang toharoh atau bersuci. Bersuci atau toharoh adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Nah, kalian tahu apa tidak alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk bersuci? Alat untuk bersuci yang pertama adalah air, yang kedua adalah batu, yang ketiga adalah tisu, daun, dan kayu. Selanjutnya, macam-macam air untuk bersuci. Yang pertama air hujan, air sumur, air es, sungai, air laut, mata air, dan yang terakhir embun. 7 jenis macam air untuk bersuci ini wajib kamu hafalkan supaya kamu mudah dalam bersuci. Selanjutnya ada macam-macam najis. Yang pertama adalah najis berat atau najis mughalladhah. Yang kedua najis sedang atau najis mutawasithah. Yang ketiga najis ringan atau najis mukhafafah. Najis berat atau mughalladhah adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Misalnya terkena darah atau air liurnya. Cara mensucikannya dibersihkan dengan air yang suci 7 kali, 1 kali dicampur dengan tanah yang suci. Yang kedua adalah najis sedang atau najis mutawasithah. Najis mutawasithah ini adalah najis pertengahan atau najis selain najis mughalladhah dan mukhafafah. Contohnya kotoran manusia dan hewan dan seterusnya. Cara mensucikannya membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Yang terakhir najis ringan atau najis mukhafafah, yaitu berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih meskipun bukan di air yang mengalir. Tata cara bersuci. Yang pertama adalah bersuci dari hadas kecil, bisa dilakukan dengan cara berwudu atau tayamum. Yang kedua, bersuci dari hadas besar, yaitu dengan mandi. Yang ketiga, bersuci dari buang air, bisa dengan istinja. Apa sajakah wudu, tayamum, mandi, dan istinja itu? Yang pertama adalah wudu. Wudu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Yang kedua adalah tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu, mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum biasanya dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air atau di tempat yang jarang atau tidak ada sama sekali air. Selanjutnya adalah mandi, yaitu bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan apabila berhenti dari haid dan nifas, mandi Jumat, memandikan mayat, atau orang kafir yang baru saja masuk Islam. Selanjutnya istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan kotoran itu dengan tisu.
Selanjutnya adalah adab buang air. Yang pertama, gunakan kaki kiri saat masuk ke kamar mandi sambil membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan, besar laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah gunakan kaki kanan saat keluar kamar kecil sambil membaca doa Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani, yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkanku. Yang ketiga adalah gunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil. Yang keempat, beristinjaklah sampai bersih. Yang kelima, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Yang keenam, selesai beristinja, bacalah doa. Doa setelah beristinja, Allahumma hassin farji minal fawahishi wa dhahhar qalbi minan nafaqi, yang artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari perbuatan munafik dan peliharalah kemaluanku dari segala kekejian. Yang terakhir adalah manfaat bersuci. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, terhindar dari segala bentuk penyakit. Yang keempat adalah hidup akan selalu bersih. Yang jelas anak-anak, bersuci itu adalah cara bagi umat Islam untuk menjaga kehormatan dan kebersihannya. Nabi Muhammad bersabda, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Anak-anak, demikianlah materi tentang toharoh atau bersuci. Semoga kita bisa menjalankan seluruh ibadah di bulan Ramadan ini dengan sempurna. Kami mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa.